7 hal yang bikin bangkrut keuangan bulanan keluarga saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Baru juga duduk di sofa sambil pegang daster. Lihat berita harga BBM sama sembako kompak naik lagi, kayak lagi lomba balap. Lari ya, rasanya tuh pengen teriak, tapi takut dikira kesurupan sama tetangga. Padahal, kita cuma lagi shock lihat struk belanjaan yang panjangnya sudah melebihi dosa masa lalu. Penting banget nih, kita bahas kenapa dompet kita sering pingsan duluan sebelum akhir bulan tiba. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi hobi banget bikin senam jantung ini. Mengutip dari salah satu artikel keuangan di Kompasiana yang bahas soal jeratan inflasi rumah tangga, ternyata masalah utamanya bukan cuma soal uang yang kurang, tapi soal kebiasaan kecil yang bikin bocor halus. Mari kita bongkar bareng-bareng 7 hal yang bikin keuangan keluarga kita wassalam, supaya kita nggak perlu pura-pura pingsan pas suami tanya sisa uang belanja di meja makan. Hal nomor 1 yang paling sering bikin kita kejebak itu adalah hobi ikut-ikutan tren belanja yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi gengsinya setinggi langit. Contohnya nih Mak, ada tetangga beli air fryer baru yang bisa nyanyi, kita mendadak merasa gorengan, di rumah kurang estetik kalau nggak pakai alat serupa. Padahal cicilan motor masih melambai-lambai, minta dibayar. Memaksakan gaya hidup di tengah kenaikan harga BBM itu, ibarat kita mau diet tapi setiap hari mampir ke toko donat ya pasti gagal total dan bikin rekening nangis berderai-derai. Ingat ya Mak, kalau gengsi itu nggak bisa dimakan pakai nasi hangat, apalagi kalau belinya pakai sistem pay later yang bunganya lebih galak daripada ibu kos. Lanjut ke hal nomor 2 yaitu kebiasaan jajan makanan di luar secara impulsif. Cuma karena malas masak atau tergiur promo aplikasi ojek online yang kelihatannya murah. Padahal kalau dihitung-hitung biaya ongkir sama biaya layanan itu, kalau dikumpulin bisa buat beli beras 5 kilo, buat makan sekeluarga seminggu penuh. Bayangkan saja kita pesan kopi susu kekinian, yang harganya setara dengan 2 liter minyak goreng, cuma buat gayaan di media sosial biar kelihatan tetap tenang menghadapi kenaikan harga sembako. Padahal di dapur kita masih bisa bikin kopi sachet yang rasanya 11-12 kalau diminum sambil merem. Dan bayangin lagi, di kafe mahal, hal nomor 3 yang bikin bangkrut itu adalah sering mengabaikan pencatatan pengeluaran kecil karena dianggap sepele, padahal itu racun yang mematikan bagi kestabilan dompet. Uang 1.000 atau 2.000 perak buat bayar parkir atau beli plastik belanjaan kalau dikali. Sebulan itu bisa buat bayar tagihan listrik yang makin naik itu loh Mak. Kita sering teliti banget kalau belanja baju diskonan, tapi pas pengeluaran kecil-kecil begini, malah tutup mata, seolah uang itu jatuh dari langit setiap sore. Tanpa catatan yang jelas, kita bakal merasa jadi orang paling kaya di awal bulan, tapi mendadak jadi pengemis di akhir bulan, padahal cuma beli hal-hal nggak jelas. Masuk ke hal nomor 4 yaitu terjebak dalam gaya hidup yang kompetitif, alias gak mau kalah sama pencapaian finansial orang lain di lingkaran pertemanan kita. Kalau lihat teman posting liburan atau ganti gadget baru, rasanya tangan kita gatal pengen gesek kartu kredit. Padahal tabungan darurat saja isinya cuma debu dan doa. Fenomena FOMO ini benar-benar jahat karena membuat kita lupa kalau kapasitas ekonomi setiap orang itu beda-beda dan gak perlu dipaksakan demi validasi orang lain. Lebih baik kita fokus isi piring anak-anak, pakai protein yang cukup, daripada fokus isi feed Instagram pakai foto barang mewah, hasil ngutang ke bank. Hal nomor 5
Yang bikin keuangan jebol saat harga barang naik adalah tidak punya rencana belanja atau daftar belanjaan saat pergi ke pasar atau supermarket. Tanpa daftar belanja kita itu seperti domba yang tersesat di tengah hutan, diskon yang akhirnya beli sabun cuci piring 10 botol cuma karena hadiahnya piring plastik tipis. Sesampainya di rumah kita baru sadar kalau beras sudah habis, tapi malah beli camilan impor yang harganya bisa buat beli ayam potong 2 ekor untuk stok seminggu. Disiplin itu memang pahit di awal. Tapi lebih pahit lagi kalau kita harus makan promak di akhir bulan. Karena uang belanja habis buat beli barang mubazir. Hal nomor 6 yang sering kita lupakan adalah tidak melakukan evaluasi terhadap tagihan bulanan yang otomatis terpotong dari rekening. Seperti langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton. Di tengah kenaikan harga BBM, kita harusnya lebih jeli memotong pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan perut keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita langganan 5 aplikasi nonton film sekaligus, padahal waktu buat nonton saja nggak ada, karena sibuk urus cucian yang numpuk setinggi Gunung Rinjani. Lebih baik uang langganan itu dialihkan buat beli susu anak atau vitamin, supaya imun keluarga tetap kuat menghadapi serangan harga sembako yang makin brutal. Terakhir, hal nomor 7 yang paling fatal adalah berhutang untuk konsumsi barang yang nilainya terus turun atau cuma demi memuaskan keinginan sesaat tanpa perhitungan matang. Hutang itu ibarat gali lubang tutup lubang. Yang lama-lama lubangnya jadi liang lahat buat masa depan finansial kita kalau nggak segera dihentikan dengan sadar. Apalagi kalau hutangnya lewat pinjol ilegal yang bunganya tumbuh lebih cepat daripada jamur di musim hujan, bisa-bisa rumah tangga kita jadi panggung drama yang nggak ada habisnya. Sebaiknya kita hidup apa adanya saja, sesuai kemampuan karena tidur nyenyak tanpa dikejar penagih hutang itu adalah kemewahan yang sebenarnya di zaman sekarang ini. Kalau dipikir-pikir, kita ini kadang memang lucu ya, Mak, karena sering lebih sayang sama pandangan orang lain daripada sayang sama ketenangan batin dan isi dompet kita sendiri. Kita sering menyalahkan pemerintah atau keadaan saat harga BBM naik, tapi kita sendiri kurang cerdas mengelola apa yang sudah ada di tangan kita dengan penuh tanggung jawab. Padahal, kalau kita mau sedikit lebih teliti dan jujur pada diri sendiri, banyak sekali pengeluaran yang sebenarnya bisa dipangkas tanpa mengurangi kebahagiaan keluarga. Ini bukan soal pelit, tapi soal cara kita bertahan hidup dengan cerdas agar tetap bisa tertawa meski harga cabai lagi pedas-pedasnya menyaingi omongan mertua. Mari kita mulai berbenah dari hal kecil, seperti mulai rajin masak di rumah, dan lebih bijak memilah mana keinginan yang cuma nafsu, mana kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan biarkan kenaikan harga barang merampas kebahagiaan kita, karena kebahagiaan itu sumbernya dari rasa syukur dan manajemen diri yang baik, bukan dari banyaknya barang belanjaan. Kita harus tetap optimis dan semangat, karena ibu yang cerdas adalah jantung utama yang menjaga denyut nadi ekonomi keluarga agar tetap sehat dan kuat. Percayalah, kalau kita kompak dan disiplin badai kenaikan harga ini, pasti bisa kita lalui dengan senyuman manis dan dompet yang tetap aman sampai tanggal gajian tiba. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.